Halo teman-teman kelas geometrik jalan. Saya pada hari ini menyerahkan tugas besar yang akan dibuat berkelompok untuk teman-teman. Saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu. Ini tugas besarnya. Ya. Nanti teman-teman baca kapan, di sini ada jadwal, tahap 1 diserahkan tanggal berapa, tahap 2 tanggal berapa, tahap 3 tanggal berapa. Ya. Nah, tahap 1, 2, dan 3 itu apa saja? Ini tahap 1, persiapan trase jalan. Persiapan trase jalan, teman-teman harus rencanakan 3 tikungan, kemudian tentukan koordinat dan panjang antar titik PI tikungan 1 sampai dengan tikungan N. Nah, ini adalah tahap kedua, yang ini tahap ketiga. Di sini pada format soal masih ada yang titik-titik. Ya, ini juga masih belum ada isinya. Nah, teman-teman lihat lagi ke bawah. Di sini saya sudah berikan jumlah kendaraan per hari untuk masing-masing kelompok. Yang ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3, begitu terus, kita punya 10 kelompok misalnya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman salin angka ini ke yang di atas tadi, yang di sini. Kalau sudah, selanjutnya, nah di sebelah sini kan masih ada kosong, ya. Fungsi jalan masih kosong, kelas jalannya juga teman-teman harus pilih. Begitu. Nah, kemudian ini ada metode bina marga sama asto. Mana yang ditebalkan berarti kelompok tersebut harus menggunakan dengan metode ini. Misalnya yang ini kelompok 1 harus mengerjakan dengan metode bina marga, kelompok 2 dengan asto, kelompok 3 bina marga, begitu terus. Nah, untuk mengisi fungsi jalan, maka teman-teman lihat di sini ada fungsi jalan, sebagaimana teman-teman sudah tahu, ada jalan yang berfungsi arteri, kolektor, dan lokal. Ini ada kelas jalan, arteri itu kelas 1, kolektor kelas 2A sampai 2C, lokal kelas 3. Ini adalah jumlah LHR dalam SMP. Nah, ini perhatikan, ini jumlah LHR dalam SMP. Sementara tugas yang disediakan, ini jumlah kendaraannya per hari. Jadi, jumlah kendaraan per hari ini harus teman-teman rubah ke dalam SMP dulu, baru nanti teman-teman bisa tahu fungsi jalan dan kelasnya. Cara merubahnya, misal seandainya saya punya data, ini jenis kendaraannya, kemudian ini jumlah kendaraan per hari, seandainya ini punya saya, ini mobil penumpang 2008, truk kecil kurang dari 5 ton 1126, truk sedang 407, truk besar lebih dari 10 ton 310, bus besar misalnya 310 juga. Nah, ini harus ditotal dulu berapa jumlah kendaraan per harinya. Kita total gitu. Nah, dapatlah jumlah kendaraan per hari 4.161. Nah, ini kan masih kendaraan per hari. Sementara di sini kita bisa tahu fungsi dan kelas kalau datanya dalam SMP. Maka kendaraan per hari ini harus teman-teman rubah. Di sini di dalam soal ini ada keterangan cara mengkonversi kendaraan per hari ke SMP adalah dengan mengalihkan dengan EMP. Angka EMP ini dapatnya dari mana? Teman-teman bisa lihat pada Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 1997 atau RSNI T14 2004.
Nah, saya punya ini tata cara perancangan geometrik jalan antar kota 1997 ada di website saya. Teman-teman bisa kunjungi website saya ini materimu.wordpress.com. Lihat di menu, kemudian nanti ada suplemen ya. Terus teman-teman lihat ini tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. Gitu. Di sini teman-teman bisa temukan angka EMP untuk mengkonversi dari kendaraan per jam ke satuan mobil penumpang atau SMP. Nah, ini dia. Ini jenis kendaraannya. Ini adalah angka EMP-nya. Tergantung dari kondisi medannya. Kalau datar atau bukit, ini angka EMP-nya. Kalau pegunungan, maka yang ini angka EMP-nya. Nah, teman-teman, kalikan mobil penumpang 2008 dengan angka EMP-nya. Truk kecil kalikan dengan angka EMP-nya. Truk sedang juga. Truk besar 10 ton dan bus besar. Teman-teman kalikan. Setelah itu nanti teman-teman total. Kalau teman-teman sudah lakukan totalnya, maka teman-teman bisa lihat total ini, angka ini. Misalnya ini benar, ya. Saya dapatnya 7.137. Nah, 7.100 adalah kategori yang di sini. 7.100. Maka kategorinya adalah ini. Antara 1.500 sampai dengan 8.000. Maka kelas jalan saya adalah kelas 2B. Jalannya adalah jalan kolektor. Kalau sudah tahu, maka teman-teman input di sini. Fungsi jalan misalnya kolektor, kelas jalan misalnya kelas 2B, begitu. Nah, teman-teman pilih saja salah satunya. Nah, kalau sudah, maka data yang ada di sini tuliskan di sini juga untuk lengkapi ini. Nah, selanjutnya ini ada trase jalan dari daerah A, koordinatnya masih titik-titik, ke daerah B, koordinatnya masih titik-titik juga. Oke. Maka lihat. Oke, ini dia jalannya. Misal kelompok 1, ini daerah A ada di sini, daerah B ada di sini. Nah, teman-teman lihat kelompok 1, daerah A koordinatnya adalah 0,0. Daerah B koordinatnya adalah 50,10. Teman-teman ingat ya bahwa ini adalah koordinat titik koordinat dalam Kartesius. Maka ini seandainya ini skalanya 1:10.000, maka teman-teman harus gambarkan sebuah koordinat Kartesius. Misalnya ini kebetulan kelompok 1, area A-nya, daerah A-nya mulainya dari 0,0. Ya, maka ini pas banget adalah berada di persimpangan X dan Y. Nah, teman-teman gambarkan koordinat Kartesiusnya. Nah, titik A adalah titik 0,0. Maka di titik B, ini koordinatnya berapa, berapa. Teman-teman gambar pakai skala yang betul, maka nanti pasti akan ketemu titik B yang betul koordinatnya. Nah, seandainya titik yang ini teman-teman kasih nama titik C, ini D
ini E. Nah, dengan skala yang baik, maka koordinat di titik C, D, dan E juga bisa diperoleh. Seperti itu. Kemudian, untuk tahap pertama ini, tahap pertama tadi rencanakan 3 tikungannya, tikungan horizontal, dan 3 tikungan ini nantinya tidak boleh sama. Rencanakan saja dulu. Kemudian yang kedua, tentukan koordinatnya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara menentukan koordinatnya. Kemudian, kalau teman-teman sudah bisa tentukan koordinatnya, berapa, berapa, maka panjang antar titik PI pasti teman-teman bisa tahu. Teman-teman pasti tahu titik PI dari modul sebelumnya. Titik PI adalah point of intersection. Kalau belum jelas, teman-teman bisa lihat di modul yang menjelaskan tentang atribut-atribut yang ada pada suatu tikungan. Oke, kalau posisi koordinatnya sudah tahu, pasti jarak antar PI juga bisa diketahui. Nah, kalau teman-teman diminta untuk merencanakan 3 tikungan, maka teman-teman bisa bayangkan dari posisi ini, pilih tikungannya kira-kira adanya di mana. Gitu, terserah teman-teman. Oke, sampai di sini penjelasan untuk tahap pertama. Semoga dapat dimengerti. Silahkan segera untuk mengerjakan. Tanggung jawab pengumpulan ada di ketua kelompok. Sehingga saya harap ketua kelompok bisa mengupload pengumpulan tugas besarnya di pos sebelum tanggal-tanggal due date yang sudah ditentukan. Terima kasih.